Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ruslan Guliling, asal dari SMA Negeri 2 Sigi, calon guru penggerak Angkatan 10, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi. Berikut pemaparan saya mengenai modul 2.2, Jurnal Refleksi Dwi Mingguan dengan menggunakan konsep connection, challenge, concept, dan change. Yaitu, konsep pertama, connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai calon guru penggerak? Konsep kedua, challenge. Adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Konsep ketiga, konsep. Ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Konsep keempat, change. Apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi ini? Mari kita bahas satu persatu konsep tersebut. Konsep pertama, connection. Pada modul 2.2 ini, saya mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional, yakni pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Dalam modul ini, saya dikenalkan tentang 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran, kesadaran penuh atau mindfulness, dan kesejahteraan psikologi atau well-being. Materi dalam modul ini sangat mendukung peran saya sebagai guru penggerak, karena ketika saya memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, saya akan lebih efektif dan cenderung lebih resilient atau tangguh dan merasa nyaman di kelas karena dapat bekerja lebih baik dengan murid. Dengan pengimplementasian pembelajaran sosial dan emosional, saya juga akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Saya juga akan mampu membangun kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Konsep kedua, challenge. Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun, atau bagaimana cara berperilaku seorang anak kepada orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Ternyata tidak. Sebelumnya, saya berpikir bahwa mengintegrasikan pembelajaran sikap sopan santun atau cara seorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolah, berarti saya sudah mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Ternyata tidak. Konsep ketiga, konsep. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional ini dapat dicapai dengan cara 1. Penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. 2. Kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. 3. Kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna dan evaluasi secara berkala. Pembelajaran sosial dan emosional akan memberikan pondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Konsep keempat, change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran sosial dan emosional dengan baik. Untuk kedepannya, saya akan menerapkan perubahan-perubahan baik di kelas maupun di sekolah.
Di kelas, saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya, membuat roda emosi di kelas yang akan diisi siswa setiap pagi sebelum pembelajaran. Mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. Pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran sehingga anak akan memiliki ketertarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Di sekolah, saya akan melakukan perubahan. Di antaranya, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan kompetensi sosial emosional di sekolah. Saya akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan terapkan di kelas saya kepada rekan sejawat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapan dan pembudayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah, misalnya membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian pemaparan saya, semoga video ini menginspirasi ibu dan bapak guru. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi rekan-rekan guru, khususnya mata pelajaran informatika tingkat SMA kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.